Perpisahan di hotel mewah. Sansan, si bos cilik yang low profile. Akhir ajaran, sekolah ngadain acara perpisahan di Hotel Karining Raya yang mewah banget. Semua siswa pada heboh, kecuali Sansan yang cuma senyum-senyum aja. Gila, hotelnya wah banget. Priap asli melek-melek. Kita aja study tour kemarin cuma nginep di hotel bintang 2. Sansan cuma ketawa dalam hati. Dia tahu hotel ini punya keluarganya. Tapi doi emang low profile banget. Nea datang lari-lari. Kak, mama bilang lo jangan lupa jadi MC nanti. Asti langsung melongo. MC? Lo kok nggak bilang-bilang? Sansan cuma angkat bahu. Baru dikasih tahu panitia sih. Dea sok tahu, padahal salah kamar. Dea datang bareng gengnya, semprot parfum sampai bau wanginya ke bawah angin. Pas lihat Sansan lagi ngobrol sama staf hotel, dia bercanda. Wah, ternyata orang tua Sansan kerja di sini ya. Papa gue GM di sini. Jelas Dea bangga. Dia nggak tahu kalau Sansan itu anak pemilik hotel. Momen pembongkaran identitas. Pas acara dimulai, Sansan naik panggung, bisik-bisik langsung rame. Loh, Sansan jadi MC? Masa sih cewek biasa kayak gitu dipilih? Tapi momen paling epik pas kepala sekolah ngomong, kami berterima kasih sama Ibu Lin Ayatri yang mensponsori acara ini. Bahkan temen dia langsung bisik, kok bukan papamu yang disebut? Dia mukanya langsung pucat. Hotel ini punya Bu Lin, papa cuma GM doang. Lalu kepala sekolah lanjutin, dan saya mau klarifikasi tentang Sansan Inamea yang selama ini jadi korban fitnah. Sansan itu anaknya Bu Lin, pemilik hotel ini. Dia kena mental. Dia langsung melempung kayak balon bocor. Selama ini dia nyebar fitnah, padahal Sansan itu anaknya bos besar. Ayah Dea yang cuma GM datang dengan muka cengir-cengir kayak anak kecil ketawa nakal. Ibu Sansan cuma bilang sopan, Pak Haryo, nanti kita bicara setelah acara. Nggak marah, tapi bikin dia makin mau melebur jadi debu. Pas acara selesai, Bian datang pakai kemeja rapi. Papa Sansan langsung elus bahunya. Wah, gantengan lu kalau rapi gini. Nea yang usil nimpalin. Ya iyalah, papa kan lagi jalan sama kakak. Masa mau angkut tanaman pakai jas? Semua pada ketawa. Guru-guru yang lewat pada ngasih thumbs up buat Bian, anak tukang kebun yang ternyata pahlawan buat Sansan. Moral cerita, jangan ngeremehin orang berdasarkan penampilan. Siapa tahu yang lo anggap cewek biasa ternyata anak pemilik hotel. Dan yang lo anggap anak tukang kebun ternyata pangeran penyelamat. Epilogue. Several years later. Sansan dan Bian kuliah di ITB. Sansan di SAPPK ITB jurusan arsitektur, sedang Bian di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Mereka saling dukung. Orang tua Sansan toleransi sama putrinya, mengikuti saja bakatnya, karena ia ingin mendukung jurusan Bian. Bing Harjo dan Lin Ayatri, orang tua Sansan, bangga sama Bian karena punya bakat bisnis. Mereka lebih bangga sama putrinya, karena mendukung Bian dalam bisnis taman dan kebun. Wak Bian yang makin sayang akhirnya ngangkat Bian jadi anak sah. Semester 3 yang lalu, keluarga besar kumpul. Mereka dinikahkan. Acara nikahnya sederhana banget. Nggak pesta mewah, cuma di kampung halaman. Tamunya cuma keluarga, beberapa dosen, plus teman SMA yang belum putus kontak. Mereka tinggal di lahan luas di pinggir kota. Orang tua Sansan memberikan mereka lahan di dekat Dago Pakar. Mereka membuka toko floris dimodali orang tua angkatnya. Toko bunga yang maju. Mereka punya 30 orang karyawan, truk dan pick up. Kehidupan mereka sangat bahagia. Kadang 2 orang tua Sansan dan Nea berkunjung. Kadang Uwak dan istrinya. Kadang ayah dan ibu. Alena adik Bian dan Nea adik Sansan yang paling sering mengunjungi kakak mereka. 2 anak Bian dan Sansan sangat lucu. Anak laki dan anak perempuan. Kadang mereka dijemput dan dibawa pulang di Cianjur. Alena tinggal di rumah Nea. Mereka sangat akrab. Orang tua Bian mengurus villa di Cipanas milik keluarga Sansan. Nea dan Alena sama-sama kelas 2 SMA di SMA Pratama Cendea.
Manta dan Minty si kembar kuliah di Jakarta. Keluarga besar mereka ada di sana. Asti, dia diterima di kedokteran Unibrau Malang. Kalau Asti, Manta, dan Minty pulang ke Bandung, mereka janjian dan menginap di rumah Sansan dan Bian. Mereka kagum sama Bian karena baiknya dan pintar bisnis kebun. Mereka senang mendengar dari Sansan kalau Bian itu pria bertanggung jawab dan baik hati. Pernah saat mereka menginap di rumah Sansan, Sansan pulang dalam keadaan loyo. Bian memangkunya dan mengelus-elus rambutnya hingga tertidur beberapa menit. "Bian, apa Sansan sering begini?" tanya Asti suatu hari. "Iya, biar saja masih muda. Tapi aku bahagia dengan cara hidup seperti ini. Dia sangat cantik dan mencintaiku dengan tulus. Merawat anak kami dengan baik." "Ah, aku jadi iri," kata Manta dan Minty. Sementara itu, Dea sejak kejadian sama Bian berubah drastis. Tak lagi jadi anak manja. Bian dan Sansan memaafkan Dea. Ia bekerja jadi karyawan pabrik di Ciranjang, pabrik milik papanya Sansan. Ia kuliah malam di Cianjur. Kalau keluarga Sansan ada acara, dia jadi saksi sibuk. Orang tua Dea kagum sama Bian, karena Bian menasihati Dea. Dan Dea sangat kagum sama kebesaran hati Bian. Tamat. Kita nggak pernah tukar janji, gak ada kata manis tiap hari. Tapi tiap pagi kamu tunggu aku di pojok yang itu mulu. Kita nggak pernah gandeng tangan, tapi kamu selalu bawa payung cadangan. Kalau hujan turun tiba-tiba, kita lari bareng sambil ketawa. Biasa aja tapi aku suka. Gak perlu drama, gak perlu bunga. Cukup duduk bareng di kursi tua, ngobrolin langit dan rencana gila. Biasa aja tapi hati hangat. Gak ada lagu tapi tetap lekat. Cinta muda gak harus ribet, yang penting jujur dan saling dekat. Kita bukan tokoh film, tapi cerita kita adem. Gak viral, gak heboh, tapi rasanya utuh. Kita gak pernah gandeng tangan, tapi kamu selalu bawa payung cadangan. Kalau hujan turun tiba-tiba, kita lari bareng sambil ketawa. Biasa aja tapi aku suka. Gak perlu drama, gak perlu bunga. Cukup duduk bareng di bangku tua, ngobrolin langit dan rencana gila. Biasa aja tapi hati hangat. Gak ada lagu tapi tetap lekat. Cinta muda gak harus ribet, yang penting jujur dan saling dekat. Kita bukan tokoh film, tapi cerita kita adem. Gak viral, gak heboh, tapi rasanya utuh.